jadi di sini kita lagi ada kedatangan narasumber untuk tema kita hari ini adalah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Selama ini masing-masing masyarakat itu pasti ada tujuan dan harapannya gitu. Jadi kita kedatangan dari 4 narasumber ini, terutama dari pertama itu saya perkenalkan dulu dari Bapak Dr. Johner Rambe dari ekonomi, dosen dan sekaligus pengusaha. Ya, jadi apa tujuan dan langkah harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya yang lebih baik? Gitu, silakan. Terima kasih Mbak Tari ya. Ya, saya sebagai pelaku akademisi ya dan pengusaha. Ya, Indonesia sudah merdeka 78 tahun ya. Baik. Nah, cukup lama. Kalau dibandingkan umur segitu dengan umur manusia, berarti manusia itu sudah mempunyai cicit buyut, kira-kira begitu. Berarti sudah matang. Nah, mari kita compare kepada kemajuan bangsa kita ini dari segi ekonominya. Nah, setiap 5 tahun sekali Indonesia ada perubahan kepemimpinan bangsa ini untuk menjalankan roda kepemimpinan untuk menuju sesuai dengan cita-cita bangsa kita, Undang-Undang Dasar 45, adil dan makmur. Nah, selama 78 tahun ini saya kira para pemimpin bangsa, penguasa itu sudah melakukan yang terbaik di zamannya. Nah, harapan saya sesuai polisi yang di zamannya kepemimpinan, kita hanya melihat hasil yang baiklah. Nah, untuk ke depan, mari koreksi pemimpin yang akan datang nanti. Nah, bagaimana negara kita ini sekarang? Kita harus bandingkan dengan negara dunia ini, di dunia ini. Bukan hanya negara kita aja. Perbandingan negara tetangga, negara di dunia ini bagaimana. Nah, harapan saya kepada pemimpin yang akan datang, itulah yang dilihat agar ekonomi bangsa kita ini lebih maju. Karena inti dari suatu negara makmur ya harus ekonominya harus mapan. Nah, jadi kalau tidak mapan dan semua akan runtuh nantinya. Bahkan negara kita pun kalau jatuh miskin akan runtuh. Nah, jadi tolong kepada para pemimpin yang memimpin bangsa ini ke depan nanti yang betul-betul harus mensejahterakan rakyat. Negara kita ini negara besar, negara kita ini negara kaya. Apapun ada di negara kita ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengelolanya yang benar kan gitu, ya. Nah, jadi harapan saya, nah sekarang ini kita lihat sudah mulai sesuai dengan polisi pemerintah yang sekarang dari desa ke kota pembangunan. Nah, itu harus dilanjutkan karena negara kita ini mungkin 60% di desa. Nah, namanya sejahtera itu berarti harus 60% sejahtera. Kira-kira baru namanya sejahtera. Nah, kalau 50% berarti belum, karena rakyat itu ada 60% di desa. Nah, kalau di kota, nah itu sudah terinteraksi dengan situasi ekonomi di kota. Kalau di desa itu kan tidak seperti di kota. Nah, sekarang di desa apa sih yang mereka inginkan di desa ini? Hanya itu aja. Kalau dia bertani ya bertani. Kalau sebagai ikan menangkap ikan ya berkebun spesial. Nah, bagaimana membawa ke depan ini kehidupan desa itu menjadi modern. Nah, suatu negara akan maju tidak lepas dari investasi. Harusnya negara kita ini, bank pemimpin ini membuat suatu teknologi modern ke desa sesuai masing-masing desa di seluruh Indonesia ini. Saya kurang setuju memberikan seperti yang selama ini kayak kasih uang gitu ya. Karena desa itu, ya maaf kata ya, di desa kita ini pendidikannya masih banyak yang buta huruf, masih banyak yang ngerti. Dikasih uang nggak ngerti dia ngelolanya. Akhirnya apa? Ya, dan negara ini
Cuma hanya menyenangkan sesaat aja, Iya, tapi hanya tetap satu tepat ruangan. sasaran. Dan dibuatlah suatu namanya suatu training center untuk desa supaya bisa mengelola uang negara atau apapun. Bahkan teknologinya pun harus dibuat suatu training, dikasih suatu teknologi tapi nggak bisa digunakan, percuma juga kan gitu, mubazir gitu. Nah, saran saya mungkin perlu ke depan ini para pemikir-pemikir negara nanti, khususnya dibilang mensejarahkan bangsa ini, ya fokus kepada masyarakat kita yang di desa. Karena ketahanan nasional itu desa, gitu ya. Contohnya kalau seandainya perang di kota, di desanya semuanya bertumpuk kan. Nah, itu beras semua dari desa, nggak ada dari kota desa. Nah, maksud saya begitu. Ini filosofi aja ya. Nah, jadi perubahanlah ke depan pemikiran ini bangsa ini. Yang satu yang saya tegaskan, mari pemimpin ke depan ini melayani rakyat kecil. Itu aja, melayani rakyat kecil yang betul-betul inilah ketahanan nasional kita di desa ini. Ya, itu harapan kita ke depan pemimpin bangsa ini. Supaya 78 tahun merdeka ini kan sudah jangan lagi terlihat ke belakang. Mari lihat ke depan ini. Nah, ya toh teknologi sekarang sudah berubah, zaman sudah berubah. Ya, jangan lagi lihat ke belakang ya. Misalnya jangan ke belakang ini yang sudah ya di belakang salah ya salah lah itu, lupakan semua itu. Mari pemimpin baru sekarang ini, ayo. Nah, apakah yang muda, yang tua, siapapun itu nantinya pemimpin, ya lihat ke depan ini. Itu cita-cita bangsa, negara adil dan makmur kan itu. Itu aja. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya Bapak dari Save Heart Supit selaku dari budaya golongan, silakan Pak, apa kira-kira tujuan bangsa Indonesia untuk kedepannya dan harapan bangsa Indonesia terutama untuk mendatang gitu. Silakan. Ya, kita berterima kasih karena bangsa kita boleh merdeka. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk para proklamator. Tentu kita tidak bisa abaikan juga bahwa bangsa kita yang sangat plural dengan sukunya yang luar biasa banyak, bahasa, kemudian juga dari sisi tata letaknya ini juga kita bukan negara kontinental, tapi kita negara perharian yang dipisahkan pulau. Jadi untuk merajut kesatuan ini tidak gampang. Iya, betul. Itu sebabnya tentu harapan kami bahwa apa yang sudah dicita-citakan oleh para founding father ini, yaitu bangsa yang adil dan makmur, kesatuan ini tetap terpelihara terus. Tanpa kita abaikan bahwa dalam perjalanan ini kan banyak distorsi. Ya, misalnya konflik-konflik horizontal, konflik-konflik agama, kemungkinan juga konflik suku juga bisa terjadi. Nah, jadi kami dalam mengisi 78 tahun ini, kalau boleh kami himbau supaya Pancasila itu tetap menjadi dasar hidup yang jangan diganggu-gugat lagi gitu. Karena sudah terbukti itu yang mempersatukan. Paham-paham lain ya boleh saja kita bebas berpikir, tetapi marilah kita satukan pemahaman kita, baik suku maupun bahasa dan lain sebagainya dengan menghormatkan Pancasila. Saya rasa kalau itu yang kita konsistenkan terus, kita percaya bukan hanya 78 tahun, bangsa kita akan terus menerus sampai mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita kemerdekaan. Oke, baik. Oke, selanjutnya dari Bapak Ferdi Swan. Ini adalah salah satu aktivis Jakarta. Kira-kira Pak, itu apa sih harapan buat bangsa Indonesia untuk kedepannya? Insya Allah menyongsong HUT RI yang ke-78 ini kita jadi momentum bukti bahwa toleransi di Indonesia sudah secara masif real nyata bahwa sesungguhnya kita nggak bisa namakan bahwa toleransi itu nggak real di Indonesia ini. Oleh karena itu supaya apapun yang mencoba kritik apalagi di dalam momen pemilu ini kan sangat sensitif, diharapkan tidak akan terjadi lagi karena proses panjang perjalanan bangsa ini cukup melelahkan dan telah terbangun semangat persatuan dan sudah terbangun kecerdasan politik.
menyikapi persoalan-persoalan remeh-remeh ini akan dengan sendirinya akan hilang dan akan berhadapan dengan masyarakat Indonesia. Mungkin itu harapan kita sementara bahwa ke depan di tengah momentum kita HUT RI yang ke-78 dan sekaligus pemilu 2024 ini, insya Allah masalah toleransi sudah bukan suatu hal yang lagi menakutkan, tapi menjadi sebuah keniscayaan bahwa toleransi itu sudah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Sekarang saat ini kita mempertahankan dan melestarikan. Mungkin sementara itu. Oh gitu, baik. Memang berarti harus ditingkatkan lagi ya. Terus memang kembangkan. harus kembangkan gitu. Oke, baik. Untuk Kakak Hana Kristia dari generasi muda bisa berikan jawaban sedikit saja buat apa sih tujuan buat bangsa negara Indonesia yang telah merdeka selama ini? Silakan. Oke, jadi memang kemerdekaan Indonesia ini memang diinisiasi dari peran-peran pemuda ya Pak. Jadi pada saat itu memang kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran-peran pemuda. Dan saya sangat berharap peran-peran atau keberanian, kematangan pemuda-pemuda pada zaman 45 bisa terbawa kembali gitu ke spiritnya masih bisa terbawa sampai pemuda-pemuda saat ini gitu. Jangan mereka pasif, jangan mereka acuh terhadap pemerintah, terhadap sekitar gitu. Tapi kita harus semangat mengambil peran dalam pembangunan di Indonesia ini. Tadi dari segi ekonomi juga sudah sempat disinggung, dari segi budaya, dari segi toleransi itu. Maksudnya saya berharap sih pemuda kedepannya bisa lebih aktif, mungkin tidak tidak terlalu aktif dalam politik, tapi partisipatif dalam mengambil peran-peran yang ada di masyarakat gitu. Jadi jangan hanya diam saja dan jangan sampai tidak ada auranya gitu loh. Tidak greget gitu. Tidak greget, ya harus kita pemuda harus semangat, harus ada greget gitu. Dan karena Indonesia ini kan tagline di 2024 itu mau menyongsong Indonesia emas. Jadi dari situ ya saya berharap sekali Indonesia kedepannya akan menggapai yang benar-benar yang namanya Indonesia emas itu, dari segi ekonomis, dari segi budaya, dari segi apapun kita bisa sukses ke depannya. Oke, terima kasih Kak Hana. Tapi ada pertanyaan, bagaimana menciptakan solusi buat anak muda? Maksudnya kan anak muda zaman sekarang ini kan kadang acuh tak acuh tuh, cuek, kerja aja, nggak memikirkan Indonesia mau merdeka kayak gimana. Kira-kira apa sih maksudnya titik intens kita untuk melihat menarik bahwa anak muda itu ayo dong gitu peduli dengan Indonesia pada saat itu. Iya, jadi mungkin ini juga yang terjadi ya di lingkungan saya, karena ya banyak dari teman-teman saya kayak ngapain sih ikut-ikutan partisipasi dalam pemerintah, dalam bernegara gitu. Udah yang penting gue pulang kerja, gue dapat uang, selesai, hidup gue nyaman gitu. Tapi sekali lagi saya mengingatkan gitu bahwa satu suara di pemilu itu sangat berharga gitu dalam memilih pemimpin ke depannya gitu. Iya, siapapun pemimpinnya. Dan mungkin juga mereka punya sifat acuh gitu, karena kita nih yang kaum yang mungkin yang agak senior nih sering menampilkan arogansi atau konflik-konflik. Jadi mencontohkan pemuda-pemuda ini jadi males gitu untuk Kurang ada keteladanan. kurang ada keteladanan gitu. Jadi baiknya kita lupakan itu, kita tinggalkan itu, mari kita benahi bersama. Kita yang tadi saya sempat bilang, ambil perannya nggak usah banyak-banyak, datang ke TPS, jangan golput, dan kita harus bisa melakukan aktivitas berpolitik dengan riang gembira begitu.
Baik, mantap. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Dr. Johnar Rambe. Ini dari ekonomi sekaligus dosen dan pengusaha. Ini saya mau menanyakan sesuatu hal tentang perekonomian Indonesia. Khususnya. Jadi ketika perekonomian Indonesia tidak terorganisir sampai ke desa, apakah tujuan pemerintah apa kan biasanya ada hembusan-hembusan di masyarakat bahwa dana untuk di desa itu nggak terorganisir dengan baik, hanya sampai di pusat. Nah, ada yang seperti itu mengatakan. Jadi kira-kira Pak, gimana caranya buat masyarakat Indonesia itu mempercayai kembali pemerintah untuk dana bahwa semua terorganisir dengan di desa? Terima kasih. Silakan. Sampai di desa itu. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan saya bagus ya. Iya. Nah, dana desa itu uang siapa sih? Itu kan uang rakyat juga, ya kan? Iya. Karena rakyat bayar pajak, ya tuh, dari hasil bumi bangsa ini negara kita tuh. Nah, pemerintah kan hanya mengelola. Betul. Nah, namanya mengelola ini kan banyak macam-macam. Yang mengelola itu manusia. Nah, manusia itu macam-macam. Nah, ini. Nah, sistem sudah ada sudah. Menurut saya sudah bagus. Nah, mungkin sistem juga buatan manusia. Nah, mungkin evaluasi perlu. Setiap suatu sistem harus ada evaluasi. Untuk penyempurnaan kan gitu. Nah, sistem ini yang perlu dilihat lagi pemerintah akan datang. Apakah cocok? Ya kalau nggak cocok, ya dirubah saja. Karena masalah ini kan uang rakyat yang mau dikelola ini. Nah, saya pandangan saya. Dana-dana desa yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini itu pada keputusan saat ini tepat, tapi pelaksanaan bagaimana? Nah, kedua masyarakat mungkin banyak yang tahu. Ya, saya tidak menuduh dan tidak ada bukti, memang cuma dengar-dengar aja. Dana 1 juta nyampe cuma 500.000. Nah itu, saya nggak tahu lah. Kenapa tidaknya juga? Ya mungkin pemerintah boleh cek itu. Karena tadi ada sistem. Nah cocok nggak sistem ini? Iya. Lalu yang kedua, sekarang gini Mbak ya. Nah suatu desa diberikan suatu dana untuk tujuannya bagus sebenarnya, untuk membangun desa itu diberikanlah uang, kalau salah entah 1 miliar nggak tahu ya. Namun uang ini mereka nggak ngerti mau diapain. Ini kendala, ini kan negara kita kan luas ya. Kalau mungkin desa di Jakarta ini, Jawa Barat ini mungkin sudah pintar-pintar. Tapi bagaimana yang di Papua sana, saudara kita? Bagaimana di Kalimantan atau di Sumatera, orang Sumatera? Desa saya pun masih banyak yang tamatan SD. Bahkan nggak ada tamat sama sekali. Kepala desanya belum tamat SD. Nah sekarang kepala desa memutuskan sesuatu yang nggak punya ilmu. Nah ini perlu mungkin suatu masukan pemerintah akan datang ya, evaluasinya gimana. Makanya tadi saya bilang diberikan dana tapi harus diberikan pengajaran gitu loh. Nah, diberikan teknologi, begitu juga soal training pemerintah supaya klop. Jadi diberikan suatu sistem yang terbaharu lah. Itu. Oke, baik. Terima kasih telah datang pada sore hari ini dengan saya Mentari. Nanti kita kembali lagi dengan waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.